Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Muhalisia. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah serta sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu hadis? Ilmu hadis secara istilah adalah ilmu yang di dalam tradisi ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab merupakan jama dari yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan ilmu hadis secara umum adalah al-qawaidu marifatu bihal lirawi wa marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan periwayatannya. Jadi, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang matan dan sanad. Apa sih yang dimaksud dengan matan? Matan adalah mairtafa amin al-aradi ataupun tanah yang meninggi. Sedangkan matan menurut istilah adalah kalimat tempat akhirnya sanad. Sanad adalah jalan yang menghubungkan kepada matan hadis, yaitu nama-nama perawinya secara berurutan. Jadi, sanad merupakan jalan-jalan penghubung antara perawi-perawi yang meriwayatkan matan. Adapun ilmu hadis terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau, periwayatan dari beliau, baik persetujuan, sifat-sifat, dan lain-lain. Objek pembahasan riwayah adalah diri Nabi sendiri yang berasal dari Nabi. Tujuan utama mempelajari ilmu hadis ialah untuk mengetahui segala yang berpautan dengan Nabi dan pribadi Nabi, dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran beliau guna memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Adapun ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah mengetahui hal ihwas sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, bahwa yang menjadi objek pembahasan ilmu hadis dirayah ini ialah keadaan matan, sanad, dan rawi hadis. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Pada periode masa Nabi, hadis itu dilarang ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun larangan itu sifatnya kondisional saja, karena Nabi akhirnya membolehkan juga hadis untuk ditulis. Dan buktinya sahabat-sahabat Nabi juga memiliki catatan hadis tersebut. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Amr. Tujuan belajar ilmu hadis, tujuannya agar kita mengetahui bahwa apakah hadis itu benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Kemudian selanjutnya masa periode sahabat. Perkembangan hadis riwayah pada masa sahabat itu disebut dengan masa ta'lir riwayah atau pembatasan riwayah. Seperti apa maksudnya? Sahabat tidak sembarangan menerima hadis dari orang lain. Adapun kalau menerima hadis dari orang lain, para sahabat harus mensyaratkan orang membawa saksi 2 orang kepada Nabi dan bersumpah. Dan selanjutnya adalah bagaimana perkembangan hadis dirayah pada masa sahabat. Seperti riwayah timbulnya dengan secara lisan periwayatan dan harus disertai saksi sumpah. Bahkan sanad ilmu hadis di masa sahabat juga belum dibukukan tetapi masih lisan. Dan bagaimana juga pada masa tabi'in, hadis itu juga sudah dibukukan atas resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan kitab hadis yang munculnya juga ada bentuk mutawasanad dan musnad. Hadis sudah ditulis, namun masih bercampur dengan perkataan fatwanya sahabat. Dan pada masa tabi'in, ilmu hadis dirayah itu juga sudah ditulis, namun masih bercampur ilmu lain, seperti contoh Imam Syafi'i yang menulis buku tentang ushul fikih. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.